Di kantor polisi, salah satu anggota mengatakan jika target mereka telah bergerak. Kemudian Kapten Cha menyuruh semua timnya untuk berkumpul karena mereka akan melakukan misi penangkapan. Di sini, Yejin masih belum tahu siapa yang akan mereka tangkap. Setelah menerima senjata, mereka pun melakukan briefing. Dan di sana juga, semua HP mereka dikumpulkan jadi satu. Dan disinilah Yejin dibuat terkejut karena ternyata target mereka kali ini adalah Choi Mujin. Yejin pun sangat bingung karena ia tidak bisa memberitahu Mujin jika kini dirinya dalam bahaya. Kapten Cha mulai menjelaskan jika Mujin telah mengambil alih sebuah pabrik di dekat pelabuhan yang kini ia gunakan sebagai tempat untuk membuat narkoba. Dan si kapten yakin jika Mujin akan menuju ke sana. Hal itu ia ketahui karena ternyata pihak kepolisian telah memasang kamera tersembunyi di berbagai tempat untuk memantau Mujin. Dan hal inilah yang membuat Yejin semakin gelisah apakah ia bisa untuk menyelamatkan Mujin. Singkat cerita, Mujin dan anak buahnya mulai menuju pabrik tersebut, sedangkan pihak kepolisian juga sudah bersiap untuk melakukan penggerebekan. Operasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapten Cha yang langsung menyuruh semua pasukannya untuk masuk ke dalam. Saat mereka berhasil masuk ke dalam, Yejin melihat Mujin dari atas dan ia pun merasa sangat bingung bagaimana cara menyelamatkan Mujin dari bahaya ini. Sementara itu, Pildo juga telah berhasil masuk dan mengalahkan anak buah Mujin. Namun sayang, kamera yang terpasang di tubuhnya rusak akibat pertarungan tadi. Pildo akhirnya dapat memojokkan Mujin dan menyuruhnya untuk menyerah. Tapi tiba-tiba, karena kejadian itu, Mujin langsung membakar semua barang bukti yang ada, lalu kemudian melarikan diri dengan melompat ke laut. Tim kepolisian yang bertugas di sana merasa kecewa karena mereka gagal untuk menangkap Mujin. Kemudian tim kepolisian pun mulai melakukan olah TKP. Namun sayang tidak ada satupun bukti tersisa yang bisa membuktikan jika Mujin terlibat dalam kasus ini. Di sana, Yejin melaporkan pada Kapten Cha tentang penemuan sebuah pistol. Dan setelah dilihat, Kapten Cha sangat terkejut dengan adanya pistol tersebut. Yang ternyata saat itu, Yejin lah yang menembak untuk mengalihkan perhatian dari para polisi. Dan ia jugalah yang sengaja menaruh pistol itu di sana untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari Kapten Cha. Sementara itu, Mujin terlihat sangat kesal karena apa yang telah ia rencanakan semuanya gagal. Ia pun menyuruh Taeju mencari informasi dari mana Kapten Cha dan timnya bisa tahu tentang rencana mereka. Di sini, Taeju justru malah curiga dengan Yejin yang tidak menghubungi mereka mengenai penyergapan itu. Yejin setelah itu mencoba untuk menghubungi Mujin, tapi ternyata Mujin tidak mau untuk menjawab panggilan dari Yejin. Di kantor polisi, Pildo terlihat sangat kesal karena rencana yang telah mereka siapkan justru malah hancur berantakan. Begitu juga dengan sang kapten, sampai-sampai ia memeriksa semua senjata milik anak buahnya untuk menemukan siapa sebenarnya yang melakukan penembakan itu. Setelah itu, Pildo menjelaskan pada Yejin jika target utama mereka tak lain dan tak bukan adalah Mujin. Dan selagi menunggu pergerakan Mujin, mereka juga menangkap beberapa pengedar kecil. Pildo kembali menjelaskan jika Mujin telah memimpin organisasinya itu sejak 11 tahun yang lalu. Sebenarnya sudah beberapa kali ia menjadi target operasi, tapi pihak kepolisian tak bisa menangkapnya karena minimnya barang bukti. Yejin juga melihat foto ayahnya terpampang di sana, dan ketika Yejin menanyakan perihal pelaku yang telah menghabisi nyawa Donghun, Pildo sama sekali tak tahu. 범인이 누구였습니까? 못 잡았어. 살해 도구도 발견되지 않았고. Hingga tak lama kemudian, kepala polisi datang dan langsung memarahi Kapten Cha. Ia meminta Kapten Cha agar jangan terbawa perasaan untuk menangani kasus ini. 너 내가 감정으로 움직이지 말라고 했지. 똑바로 해. 다들 입들 조심해. 이거 새 나가면 다 죽는다.
Malam harinya, Yejin beserta timnya mencoba untuk menghibur diri sambil makan bersama dan minum soju. Di sana, Pildo dan rekannya menceritakan jika mereka sudah lama mengincar Mujin, tapi sampai saat ini mereka belum juga bisa menangkap Mujin. Kemudian, Yejin meminta izin pada rekan-rekannya untuk menelepon, yang mana ternyata Yejin kembali untuk menghubungi Mujin. Yejin kemudian memberitahu Mujin tentang kamera CCTV yang dipasang oleh pihak kepolisian untuk memantau setiap gerak-gerik Mujin dan anak buahnya. Di situ, Mujin juga bertanya apakah dia yang melakukan penembakan pada waktu itu. Yejin pun berkata jika memang ia yang menembak pada saat itu, dan ia sengaja menaruh pistol itu di sana untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik pistol tersebut. 현장에서 쓸 생각을 하고 있었어요. 이제 진실이 드러나겠죠. Mendapatkan informasi dari Yejin, Mujin pun langsung memeriksa di mana CCTV itu dipasang. Dan benar saja, ia menemukan beberapa CCTV yang terpasang di tempat mereka. Merasa ada sesuatu yang janggal, Kapten Cha membawa pistol yang ditemukan di TKP waktu itu ke Badan Forensik Nasional. Yang tanpa ia ketahui, ternyata Yejin juga mengikutinya ke tempat itu. Di tempat lain, Gang Jae bersama rekannya yang berambut gondrong dan anak buahnya bersiap untuk pergi ke camp tempat pelatihan dari organisasi milik Mujin. Sampai di sana, Gang Jae langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mengajar semua orang yang ada di situ. Dalam kejadian tersebut, Taiju pun sempat ditahan oleh Gang Jae, sementara beberapa orang menjadi korban tewas. 얼굴, 팔, 다리 하나만 골라. 하나만 할게. Bersamaan dengan itu, Yejin juga diberitahu tentang kejadian di camp tersebut, dan bergegas Yejin pun langsung menuju lokasi. Di Badan Forensik Nasional, mereka berhasil untuk mengetahui nomor seri dari pistol tersebut. Kembali ke Yejin, saat ia sampai di sana, ia melihat Taiju dalam keadaan terluka, dan ketika masuk ke dalam, Yejin dibuat terkejut dengan keadaan camp yang sudah berantakan. Karena perbuatan Gang Jae tersebut membuat Mujin sangat marah. Ia memerintahkan Nona Kang untuk memberitahu semua anak buahnya agar tidak ada yang bersuara mengenai hal itu. 경찰한테 아무것도 내주지 말고 입단속시켜. 네, 알겠습니다. Dan dengan bungkamnya semua korban membuat pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut. Mereka pun mulai memintai keterangan pada beberapa warga yang siapa tahu mereka sempat menyaksikan kejadian tersebut. Singkat cerita, Mujin pun menyemayamkan anak buahnya yang menjadi korban tewas, di mana Yejin yang sedang menyamar juga ada di sana. Dan ketika ia ingin pergi, secara tak sengaja ia sempat berpapasan dengan Pildo dan juga Kapten Cha. Di tempat itu, Kapten Cha kemudian menemui Mujin. Kapten Cha mencoba untuk mengompori Mujin dan membuat mentalnya menjadi down. Tapi Mujin yang sudah malang melintang di dunia kriminal tentu saja tak akan terpengaruh dengan perkataan Kapten Cha. Bahkan Mujin dengan lantang mengatakan jika Kapten Cha tak akan pernah bisa menangkap dirinya sekeras apapun ia berusaha. 무슨 수를 써도 난 날 못 잡아. Di tempat lain, Gang Jae dan rekannya itu sedang berpesta untuk merayakan keberhasilannya saat menyerang kamp pelatihan milik Mujin. Di kantor polisi, salah satu anggota berhasil mendapatkan foto orang yang diduga sebagai pelaku penyerangan waktu itu. Dan setelah dilihat, disitulah Yejin menjadi terkejut karena orang itu ternyata adalah Gang Jae. Pihak kepolisian pun juga menyadari jika itu adalah Gang Jae yang merupakan anak buah Mujin yang menghilang 4 tahun lalu. Di sini, Kapten Cha yakin jika Mujin akan segera bergerak untuk menuntut balas pada Gang Jae. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Menggo, dan dengan begitu mereka bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Mujin, dan mereka akan menangkap Mujin saat Mujin sedang berseteru dengan Gang Jae. Namun di sini, Yejin merasa khawatir jika geng besar ini sampai berseteru, maka akan menelan banyak korban. Namun Kapten Cha justru malah senang jika semua berandalan itu menjadi korban. 저 새끼들은 죽어도 돼.
Dan benar saja, Mujin langsung menyuruh Taeju menyiapkan semua pasukannya untuk menyerang Gang Jae. Namun setelah mendapatkan pesan dari Yejin, Mujin sepertinya sudah punya rencana lain untuk menghadapi Kapten Cha dan juga Gang Jae. Esoknya, ketika Taeju akan melapor jika semua pasukannya sudah siap dan tinggal menunggu perintah, Mujin malah memerintahkan Taeju menyuruh mereka semuanya untuk pulang. 전부 철수시켜. 차기호가 장난질을 치고 있어. 놀아줘야지. Kembali ke kantor polisi, Kapten Cha yang mengetahui jika tidak ada pergerakan dari Mujin, ia pun berusaha berdiskusi dengan anggotanya. Namun ia tak merasa khawatir karena menurutnya organisasi milik Mujin akan hancur dari dalam karena di sana ada seseorang yang menjadi pengkhianat dan ia mengatakan jika nanti ia akan bertemu dengan orang tersebut. 우리 쪽으로 한 놈이 넘어올 것 같아. 이따 만나봐야지. Sementara itu, Mujin juga sedang berdiskusi dengan Taeju dan juga Nona Kang. Mereka membahas tentang bisnis mereka yang menjadi kacau karena kejadian di pabrik mereka waktu itu. Mujin pun menyuruh Taeju agar mengabarkan pada pelanggannya untuk menunggu karena ia punya rencana untuk menghabisi Gang Jae dan mengambil alih semua obat yang ia miliki. Kemudian, Yejin mulai bergerak untuk menyelidiki siapa yang akan bertemu dengan Kapten Cha. Sementara Taeju sedang bersama dengan pelanggan mereka dan mengatakan agar mereka sabar menunggu. Setelah akan pulang, Taeju mendapatkan sebuah surat di dalam mobilnya. Dan di tempat lain, Kapten Cha terlihat bersiap untuk bertemu dengan seseorang, ditemani oleh Pildo yang memantau dari kejauhan. Yejin yang akan mengintai dari atas gedung justru malah bertemu dengan Pildo dan mau tak mau ia harus bertarung dengan Pildo. Saat berhasil kabur, Yejin sempat melihat Taeju yang berada di dekat Kapten Cha. Ternyata itu memang rencana dari Kapten Cha untuk mengadu domba Mujin dan anak buahnya, sekaligus untuk mengetahui siapa orang yang menjadi mata-mata di kepolisian. 최무진이 우리한테 사람 심어놓은 건 확실하네. 너 오해진 형사 좀 지켜봐라. 걔가 오고 난 다음부터 이 정보가 새기 시작한 거였대. Sampai di rumah, sambil mengobati lukanya, Yejin langsung memberitahu Mujin tentang apa yang ia ketahui, termasuk keberadaan Taeju di tempat itu. Ia juga mengatakan jika Mujin jangan dulu melakukan pergerakan apapun, dan dirinya lah yang akan mencari Gang Jae sendirian. Karena informasi dari Yejin membuat Mujin tidak percaya lagi pada Taeju. Padahal isi surat yang diterima oleh Taeju adalah ia akan diberitahu keberadaan Gang Jae. Rencana Kapten Cha untuk mengadu domba mereka sepertinya akan berhasil, dan Pildo ditugaskan untuk menyelidiki Yejin karena ia masih curiga jika Yejin lah yang menjadi mata-mata itu. Hingga Pildo pun langsung memeriksa berkas milik Yejin, di mana di sana ia mengetahui jika orang tua Yejin telah tiada karena kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh dari obat-obatan. Di tempat lain, Yejin mengambil pisau yang tempo hari diberikan oleh Mujin, dan sepertinya ia akan bersiap untuk menghabisi Kapten Cha. Namun sebelum ke kantor, Yejin mampir dulu ke Badan Forensik Nasional guna mengetahui perkembangan dari kepemilikan senjata tersebut. Hingga didapatilah nomor seri dari senjata tersebut, yang mana senjata itu dulunya adalah milik seseorang yang bernama Song Jong-soo. Setelah mengetahui itu, Yejin langsung pergi ke kantor dan menanyakan perihal Song Jong-soo pada Kapten Cha. Dan di saat itulah, Yejin akan bersiap untuk mengambil pisau yang ia bawa. Tapi kedatangan Pildo membuat Yejin menghentikan aksinya itu. Kapten Cha pun menjelaskan jika Song Jong-soo adalah anggota timnya dulu yang tewas kurang dari sebulan setelah masuk ke timnya. Dan organisasi milik Mujin lah yang menghabisi nyawa anggotanya itu. 동전파가 죽였다. Kemudian, Yejin pergi untuk menemui Mujin. Di sana, Yejin menanyakan perihal organisasinya yang telah menghabisi seorang polisi. Namun Mujin menyangkal semua itu. Ia mengatakan jika Kapten Cha sengaja ingin menjebak dirinya karena dirinya lah yang menjadi target dari Kapten Cha. Dan Mujin meminta Yejin agar tidak tertipu dengan kata-kata Kapten Cha. 차기호는 오랫동안 나를 노렸고 이미 오래전에 선을 넘었다. 속지 마라. Sementara itu, Menggo yang telah dibebaskan justru malah mendapatkan hukuman dari Gang Jae.
Kembali ke Yejin, kini ia membuka file mengenai kejadian yang menimpa Song Joon-soo yang ternyata semua itu memang ada hubungannya dengan organisasi milik Mujin dan Gang Jae. Yejin pun kemudian pergi untuk mencari tahu keberadaan Gang Jae, dan Pildo juga mengikuti kemana Yejin pergi. Ketika sampai di suatu tempat, Pildo langsung masuk ke dalam mobil Yejin. Di sana, Pildo menanyakan mengapa Yejin bertindak sendiri. Hingga tak lama, Menggu pun mulai bergerak dan Yejin pun mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Mujin saat ini pergi ke tempat makan yang menjadi langganannya. Dan karena ia lupa membawa rokok, ia pun menyuruh bibi penjaga warung untuk membelikannya rokok. Tapi sepertinya Mujin tahu jika para pengunjung yang datang ke sana adalah anak buah Gang Jae. Sementara itu, Yejin dan Pildo juga sudah sampai di suatu tempat. Pildo kemudian mengabari rekannya mengenai pergerakan mereka. Setelah masuk ke sebuah gedung untuk mengintai pergerakan Menggu, di situ Pildo salah menduga tentang alasan Yejin kenapa bersikeras untuk menangkap Gang Jae. 잡고 싶은 놈이 있다며? 그게 누구야? 너희 아버지 중독자였지. 약에 취한 상태로 교통사고. Hingga tak lama, tibalah Gang Jae dan langsung melakukan transaksi dengan Menggu. Dan ternyata semua hal tadi hanya merupakan jebakan untuk Yejin dan Pildo. Karena sudah ketahuan, mereka pun harus menghadapi semua anak buah Gang Jae satu persatu. Bersamaan dengan itu, Mujin juga langsung menghajar semua anak buah Gang Jae yang mencoba ingin menghabisinya. Dalam pertarungan itu, Yejin dan Pildo berhasil dikalahkan dan ditawan oleh anak buah Gang Jae. Tapi berbeda dengan Mujin yang berhasil mengalahkan semua anak buah Gang Jae. Sebenarnya, Gang Jae sudah tahu jika Yejin alias Jiwoo telah bergabung dengan pihak kepolisian. Ia pun sangat senang karena kini bisa bertemu kembali dengan Yejin alias Jiwoo. Di sini, Yejin meminta Gang Jae untuk melepaskan borgolnya agar mereka bisa bertarung satu lawan satu. Namun Gang Jae menolak hal itu. Ia malah menusuk Yejin dengan sebuah pisau. Di kantor polisi, salah satu anggota melapor ke Kapten Cha jika Pildo tidak bisa dihubungi. Sementara itu, Gang Jae mengirimkan foto Yejin yang sudah tak berdaya pada Mujin. Ia menyuruh Mujin untuk segera datang jika tak ingin nyawa Yejin melayang. Mendengar hal itu, walaupun dalam keadaan terluka, Mujin langsung pergi untuk menyelamatkan Yejin. Kembali ke Gang Jae, ia kembali menyiksa Yejin dan kini ia memasukkan Yejin dan Pildo ke dalam sebuah mobil yang akan dihancurkan. Pildo dan Yejin berusaha keras untuk melepaskan borgol di tangan mereka agar bisa keluar dari mobil yang semakin hancur. Dan di tengah ketegangan tersebut, Mujin pun datang dan menabrakkan mobilnya ke mesin tersebut. Tak lama, para polisi lainnya juga datang untuk menyelamatkan mereka. 욕 먹는데 왜 기분이 좋냐? 괜찮습니다. Kemudian, Mujin kini telah diobati. Taeju yang datang merasa cemas karena Mujin membahayakan nyawanya hanya untuk menolong Yejin. Namun Mujin mengatakan jika dulu Yejinlah yang menembak saat di kapal itu, dan Yejin mempertaruhkan penyamarannya untuk menyelamatkan dirinya. 배에서 총을 쏜 건 지우였다. 신분이 발각될 위험을 무릅쓰고 움직였던 거야. Di lain sisi, Yejin kini sedang menjalani operasi akibat luka yang ia alami. Di sini, Pildo sudah sangat percaya dengan Yejin dan ingin sekali untuk menangkap Gang Jae yang telah melukai Yejin. 전 오영사 믿을 겁니다. Setelah kejadian itu, tim dari Kapten Cha diperbolehkan membawa senjata kemanapun untuk menangkap Gang Jae. Dan tim dari Kapten Cha pun dengan cepat kembali melakukan penangkapan pada anak buah Gang Jae. Sementara itu, Taeju mulai menginterogasi teman dari Gang Jae yang berambut gondrong.
나 모른다고. 애쓰고 있는 거 알아. Dan Yejin yang masih tak sadarkan diri, ia memimpikan kejadian yang terjadi pada sang ayah. 아빠 문 좀 열어봐. Saat tersadar, Pildo sudah ada di sana dan menyuruh Yejin untuk berganti baju karena akan diajak ke suatu tempat. Ternyata Yejin diajak untuk makan-makan sambil minum soju bersama dengan anggota tim lainnya. Namun tanpa Yejin ketahui, di sana sudah ada Taeju yang memfoto mereka. Melihat laporan dari Taeju, Mujin menyuruh Nona Kang mencarikan rumah di pinggir pantai untuk Yejin. Kemudian Mujin langsung menghubungi Yejin untuk menghentikan semuanya dan mempersiapkan diri untuk pergi karena akan sangat berbahaya bagi dirinya jika nanti Gang Jae sampai tertangkap. Namun Yejin tetap bersikeras untuk menangkap Gang Jae. 그건 제가 알아서 할게요. Di tempat lain, Kapten Cha yang masih curiga dengan Yejin menyuruh anak buahnya untuk melacak panggilan Yejin selama 3 pekan ke depan. Singkat cerita, Yejin kini sudah kembali bertugas, dan saat di kantor, ia melihat seseorang yang sudah tidak asing lagi, yang ternyata orang itu adalah Jinsai, polisi yang dulu menutup kasus kematian dari ayahnya. Yejin terlihat sangat gelisah, karena bisa jadi Jinsai ini akan membongkar penyamaran yang ia lakukan. 둘이 알아? 예, 저 강력반 때 현장에서 몇 번 봤어요. Di dalam, Kapten Cha menanyakan tentang keberadaan anak dari Donghun, yaitu Jiwoo. Namun Jinsai mengatakan jika ia kehilangan jejaknya sudah sejak lama. Ketika akan pergi, Jinsai ditemui oleh Yejin. Di sana, Yejin bertanya mengapa Jinsai berpura-pura tidak mengenalinya. Dan Jinsai berkata sesuatu yang menarik sedang terjadi di kepolisian dan ia ingin melihat hal itu. Jinsai juga menambahkan jika yang menyuruh menghentikan kasus kematian Donghun tak lain adalah Kapten Cha. 아주 재미난 일이 벌어지고 있는 것 같아서 네 아빠 사건 덮은 거 자기가 했어. Di tempat lain, Taeju melaporkan pada Mujin jika tadi Jinsai sempat bertemu dengan Kapten Cha. Berita tentang Gang Jae pun kini telah tersebar, dan hal itu membuat Gang Jae menjadi semakin gelisah. Sementara itu, Jinsai terlihat sedang menemui Mujin. Di sana, Jinsai bertanya apa sebenarnya rencana Mujin dengan memasukkan Yejin menjadi anggota polisi. Sepertinya di sini, Jinsai mengetahui semua kebenaran yang telah terjadi. Dan sebagai ongkos tutup mulut, ia meminta obat-obatan pada Mujin yang ternyata Jinsai ini adalah seorang pecandu. 이제 내 입이 좀 비싸질 것 같은데 약 몇 봉지 갖고는 안 되겠네. Namun bukannya mendapatkan apa yang ia inginkan, Jinsai justru malah dihabisi oleh anak buah Mujin. Di sisi lain, Yejin menemui Mango untuk menanyakan keberadaan Gang Jae. Awalnya, Mango tidak mau untuk mengatakan keberadaan Gang Jae. Tapi dengan sedikit ancaman dari Yejin, Mango pun pada akhirnya mau mengatakannya. Segera ia melaporkan hal itu pada Mujin, yang mana Gang Jae akan melarikan diri melalui sebuah pelabuhan. Keesokan harinya, Gang Jae menghubungi Kapten Cha dan mengajaknya untuk bernegosiasi. Ia akan membantu Kapten Cha untuk menangkap Mujin asalkan Kapten Cha mau melepaskan dirinya. 최무진 잡고 싶은 거 아니에요? 잡게 해드릴게. 나 빠져나가게 해주면. Mujin kini terlihat sedang bersiap untuk menghadapi Gang Jae, dan ia menyuruh agar Taeju tetap tinggal di sini, karena jika terjadi sesuatu harus ada seseorang yang memimpin organisasi. Singkat cerita, Gang Jae dan rombongannya telah tiba. Begitu juga dengan pihak kepolisian yang sudah bersiap pada posisi mereka. Tak lama berselang, Mujin pun datang, hingga pertarungan antar kedua kelompok itu pun tak dapat terhindarkan. Dalam pertarungan itu, Gang Jae berlari dan Mujin mengejarnya. Kapten Cha kemudian menyuruh anggotanya untuk menangkap mereka.
Yejin yang terlambat mengetahui informasi itu langsung bergegas menuju lokasi. Sampai di lokasi, ia melihat Mujin yang sedang mengejar Gang Jai. Mujin pun melakukan pertarungan 1 lawan 1 dengan Gang Jai. Sebenarnya Mujin dapat dengan mudah mengalahkan Gang Jai, tapi Gang Jai yang licik mengecoh Mujin dan menusuknya berkali-kali. Yejin kemudian mengikuti mereka dan menolong Mujin. Ia pun menodongkan senjatanya ke arah Gang Jai sambil menyuruh Mujin untuk pergi dari tempat ini. Mujin yang melarikan diri sempat akan ditangkap oleh Kapten Cha. Beruntung Taiju segera datang dan langsung membawa Mujin. Sementara itu, Yejin masih menodongkan senjatanya ke arah Gang Jai hingga Pildo datang dan menyuruh Yejin untuk menurunkan senjatanya. Namun ketika Gang Jai ingin mengungkapkan sesuatu, tiba-tiba saja Yejin langsung menembak Gang Jai hingga tewas. 이게 아닌데.